Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Di video kali ini kita akan membahas perintah chamfer edge dan fillet edge pada aplikasi AutoCAD. Nanti kita akan bahas kedua perintah tersebut mulai dari fungsi, cara mengaktifkan, dan cara menggunakannya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jika kalian ingin belajar dengan panduan teks, kalian bisa baca-baca tutorial di sini. Kalian juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Pertama kita bahas fungsi. Perintah chamfer edge berfungsi untuk membuat chamfer atau sisi miring di bagian tepi dari objek 3D solid. Sedangkan perintah fillet edge berfungsi untuk membuat radius di bagian tepi dari objek 3D solid. Contohnya seperti ini. Yang hijau ini adalah contoh chamfer edge, sedangkan yang kuning adalah contoh fillet edge. Perhatikan perbedaannya. Untuk yang hijau dia membentuk sisi lurus, sedangkan untuk yang kuning dia membentuk radius atau sisi melengkung. Kita bisa lihat dengan jelas perbedaannya dari pandangan ini. Nah, untuk yang hijau atau chamfer edge dia lurus, untuk yang kuning atau fillet edge dia melengkung. Paham ya perbedaannya? Sekarang kita bahas cara mengaktifkan kedua perintah tersebut. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa cara untuk mengaktifkan perintah di AutoCAD. Bisa dari menu bar, bisa dari ribbon panel atau toolbar, bisa juga dari baris perintah. Untuk mengaktifkan perintah chamfer edge atau fillet edge dari menu bar, caranya kita klik menu Modify. Kemudian kita pilih Solid Editing. Setelah itu kita klik perintah fillet edge atau chamfer edge sesuai kebutuhan. Setelah kita klik, maka perintah akan langsung aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah dari ribbon panel atau toolbar ya, caranya cukup cari dan klik ikon perintah chamfer edge atau fillet edge. Jika teman-teman menggunakan tampilan workspace 3D modeling seperti yang saat ini saya gunakan, perintah chamfer edge dan fillet edge ada di tab solid. Kita klik tab solid, kemudian perintah tersebut ada di dalam panel solid editing. Perintah chamfer edge dan fillet edge ada di satu tempat, jadi satunya tidak kelihatan. Jika terakhir kita menggunakan chamfer, ya yang kelihatan chamfer. Untuk melihat keduanya, kita klik drop down di sini. Nah, maka fillet edge dan chamfer edge akan ditampilkan. Kita klik saja salah satu sesuai kebutuhan, maka perintah langsung aktif. Jika teman-teman menggunakan tampilan workspace lain, ya tinggal cari ikonnya saja ya. Tinggal diklik, maka perintah langsung aktif. Selanjutnya, untuk mengaktifkan perintah chamfer edge atau fillet edge dari baris perintah, caranya cukup ketik nama perintahnya kemudian enter. Misalnya untuk mengaktifkan perintah chamfer edge, kita ketik chamfer edge tanpa spasi, kemudian enter, maka perintah langsung aktif. Kemudian untuk mengaktifkan perintah fillet edge, kita ketik fillet edge tanpa spasi, kemudian enter, maka perintah langsung aktif. Oke ya, sekarang kita masuk ke contoh penggunaannya. Saya jelaskan perintah chamfer edge terlebih dahulu. Pertama, kita aktifkan perintah chamfer edge. Setelah perintah aktif, kita pilih edge atau tepi yang akan kita chamfer. Misalnya kita akan buat chamfer di sini, kita klik edge ini, kemudian enter. Setelah itu kita tentukan distance-nya atau nilai chamfernya. Caranya kita pilih opsi distance dari baris perintah. Kita bisa klik di sini atau ketik D kemudian enter. Setelah itu kita input nilai chamfernya. Misalnya kita akan buat chamfer 3x3, kita ketik 3 enter, ketik 3 lagi, enter lagi. Kita bisa lihat previewnya di layar kerja. Kemudian jika kita rasa ini sudah oke, kita tekan enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Nah, jadilah chamfer 3x3. Misalnya kita akan buat chamfer yang tidak simetris. Misalnya 3x6. Caranya kurang lebih sama, bedanya hanya di input nilainya saja.
Kita aktifkan perintah chamfer edge, kemudian kita pilih edge yang akan kita chamfer. Kemudian kita tekan enter. Jika kita perhatikan ya, di sini ada dua anak panah berwarna biru. Yang satu ke face bawah, yang satu ke face yang ke kiri. Sekarang kita tentukan nilai chamfernya. Kita pilih opsi distance atau ketik D, enter. Nah, salah satu anak panah berubah warna menjadi merah. Nah, yang ini merahnya ke bawah, artinya nilai yang akan kita input adalah nilai chamfer ke arah bawah. Misalnya kita ketik 3, enter, maka chamfer yang ke bawah nilainya 3. Sekarang anak panah merahnya berpindah ke kiri. Jika kita ketik 6, enter, artinya chamfer yang ke kiri nilainya 6. Nah, ini previewnya chamfer 3 kali 6, 3-nya ke bawah, 6-nya ke kiri. Jika kita ingin mengubah arahnya, misalnya yang ke bawah 6, yang ke kiri 3, begitu. Kita tinggal ulangi input distance. Caranya kita klik opsi distance lagi, kemudian kita ketik 6 untuk yang ke bawah, karena ini yang merah ke bawah. Kita ketik 6, enter. Kemudian untuk yang ke kiri kita ketik 3, ketik 3, enter. Maka arahnya berbalik. Jika kita rasa sudah oke, kita tekan enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian jika teman-teman tanya, bisa nggak sih seleksi edge lebih dari satu dalam satu perintah? Bisa saja, tetapi harus masih dalam satu phase. Ini saya undo dulu. Misalnya seperti ini. Kita aktifkan perintah chamfer edge, kemudian kita pilih edge ini. Nah, di sini ada perintah lanjutan select another edge on the same phase. Artinya kita bisa memilih atau menyeleksi edge lain lebih dari satu, tetapi harus satu phase. Jadi yang tadi kita seleksi di sini. Misalnya kita akan seleksi lagi di sini. Ini tidak bisa karena beda phase. Kita bisa klik di sini atau di sini. Atau di sini juga bisa karena ini masih satu phase. Karena edge yang kita pilih ini kan ngikut ke dua phase. Phase atas dan phase yang kiri ini. Tapi jika kita klik edge yang ini, kita sudah tidak bisa lagi seleksi yang ini. Karena kita sudah pilih phase yang ini. Begitu. Karena yang ini sudah tidak satu phase lagi. Kita tidak bisa membuat edge di dua phase dalam satu perintah. Paham ya? Jadi kita bisa seleksi ini dan ini. Karena keempat edge ini masih dalam satu phase. Selanjutnya kita enter, kemudian kita tentukan distance-nya. Misalnya 3 kali 3, ya kita ketik 3, enter, 3, enter. Kita bisa lihat previewnya, kemudian enter sekali lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa seleksi beberapa edge sekaligus selama masih dalam satu phase, begitu. Selanjutnya, jika teman-teman perhatikan saat kita menjalankan perintah chamfer edge, ada opsi loop. Opsi loop berfungsi untuk menyeleksi semua tepi dari phase secara instan. Contohnya seperti ini. Kita aktifkan perintah chamfer edge, kemudian kita pilih opsi loop atau ketik L kemudian enter. Kemudian misalnya kita pilih edge yang ini, kita klik, maka otomatis semua tepi dari phase yang ini ikut terseleksi. Jadi dengan kita klik satu edge, maka semua edge di tepi phase ini otomatis terseleksi. Tetapi jika yang kita maksud bukan phase yang ini, karena kan edge yang kita pilih ngikut ke dua phase, ngikut phase yang ini dan phase yang atas. Misalnya yang kita maksud yang atas bukan yang ini, kita bisa ubah phase-nya. Caranya kita klik opsi next atau ketik N kemudian enter. Maka phase yang terseleksi otomatis berubah ke atas. Jika kita sudah oke, ini yang kita maksud, kita enter. Kemudian kita tentukan distance-nya. Ketik D, enter. Kemudian kita input nilai chamfernya. Misalnya 4 kali 4, ya kita ketik 4, enter, 4, enter. Kemudian kita enter sekali lagi untuk mengakhiri opsi loop.
Kemudian kita enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah jumper edge. Nah, hasilnya seperti ini. Paham ya? Itu cara menggunakan perintah jumper edge. Sekarang saya jelaskan cara menggunakan perintah fillet edge. Cara menggunakan perintah fillet edge kurang lebih sama dengan jumper edge. Pertama, kita aktifkan perintah fillet edge. Setelah itu kita pilih edge atau tepi yang akan kita fillet. Misalnya kita akan buat fillet di sini, kita klik edge ini kemudian enter. Setelah itu kita tentukan nilai radiusnya. Caranya kita pilih opsi radius di baris perintah. Kita bisa klik langsung di opsi radius ini atau ketik R kemudian enter. Setelah itu kita input nilai radiusnya. Misalnya radius 5, kita ketik 5, enter. Kita bisa lihat previewnya di layar kerja. Jika kita rasa sudah oke, kita tekan enter sekali lagi. Maka jadilah fillet dengan radius 5 begitu. Kemudian untuk perintah fillet edge ini kita juga bisa seleksi beberapa edge sekaligus dalam sekali perintah. Bedanya untuk perintah fillet edge ini kita tidak harus seleksi edge yang satu face. Kalau untuk jumper edge tadi kan kita bisa seleksi beberapa edge selama masih dalam satu face. Nah, untuk fillet edge ini kita bebas, tidak harus seleksi edge di face yang sama. Contohnya seperti ini. Kita klik fillet edge, kemudian kita seleksi edge yang akan kita fillet. Kita bisa seleksi sembarang saja seperti ini. Tidak harus satu face. Nah, ini kan sudah beda face ya, tapi tetap bisa kita seleksi. Setelah kita seleksi semua edge yang akan kita fillet, kita tekan enter. Kemudian kita tentukan radiusnya. Ketik R, enter. Kemudian misalnya radius 6, kita ketik 6, enter. Kita bisa lihat previewnya. Setelah kita rasa oke, kita enter sekali lagi. Tapi jika kita ingin mengubah radius, ya tinggal kita ketik R lagi. Ketik R, enter. Misalnya kita akan ubah 3, kita ketik 3, enter. Kemudian kita enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah begitu. Oke ya, ini saya undo. Kemudian saya jelaskan fungsi opsi loop. Di perintah fillet edge ini juga ada opsi loop. Fungsinya sama untuk menyeleksi semua tepi atau semua edge dari face secara instan. Contohnya seperti ini. Kita klik fillet edge, kemudian kita pilih opsi loop atau ketik L kemudian enter. Kemudian kita klik edge ini misalnya. Nah, maka semua tepi atau semua edge dari face ini otomatis terseleksi. Jika bukan ini yang kita maksud, kita bisa pilih opsi next atau ketik N kemudian enter. Maka face-nya berubah. Tadinya di kiri, sekarang yang terseleksi yang atas begitu. Selanjutnya jika sudah oke, kita enter, kemudian kita tentukan radiusnya, ketik R, enter. Misalnya radius 5, ketik 5, enter. Kemudian kita enter lagi, kita bisa lihat previewnya seperti ini, kemudian kita enter lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, untuk perintah fillet edge ini ada opsi chain. Opsi chain tersebut berfungsi untuk menyeleksi semua edge yang terhubung secara tangent. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya punya satu contoh lagi. Edge di sisi ini, yang garis melengkung-melengkung ini edge-nya terhubung secara tangent. Kita bisa seleksi semua edge di sini yang terhubung secara tangent secara instan. Contohnya seperti ini. Kita klik fillet edge, kemudian kita pilih opsi chain atau ketik C, kemudian enter. Kita klik edge ini misalnya. Nah, maka semua edge yang terhubung secara tangent ini akan terseleksi secara otomatis. Kemudian enter. Selanjutnya kita tentukan radiusnya. Kita bisa klik opsi radius atau ketik R, enter. Kita tentukan nilainya. Misalnya 3, kita ketik 3, enter, enter lagi. Begitu. Jika kita tidak menggunakan opsi chain, kan kita harus seleksi secara manual satu persatu seperti ini. Nah, supaya lebih mudah, kita gunakan opsi chain. Maka semua yang terhubung secara tangent akan terseleksi secara otomatis.
Oke ya, kurang lebih seperti itu tutorial cara menggunakan perintah chamfer edge dan fillet edge pada aplikasi AutoCAD. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti materi ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.